rundown update-nya, langsung aja lihat ke grup. Acara tinggal mikirin gimana dekorasinya. Tapi emang udah ada gambaran nih di sana. Jadi kita jelasin. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Stephen Stepian. Aku dari Ilmu Komunikasi Malam, semester 2. Dan aku sekarang menjabat sebagai ketua pelaksana di acara Kompediar Talk Show. Berarti buat ukurannya masih opsional. Oh, ada lagi yang mau tambahin? Cukup. Bantuin tim acara nih pasti yang kalau misalkan lagi pas hari H ya. Untuk latar belakangnya sendiri, itu kami, Ilkom Malam semester 2, diminta untuk membuat tugas UAS dari mata kuliah dasar-dasar penyiaran, membuat event. Dan akhirnya teman-teman dikasih ide sama dosen pengampu kita, Bapak Alfian Pratama, itu buat nerusin acara yang sebelumnya sempat terjalankan, yaitu Kompediar Talk Show dari yang semester 4 sekarang. Sebenarnya ini adalah jawaban saya untuk berupaya mewujudkan kampus merdeka, di mana mahasiswa bisa mengeksplor dirinya untuk bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya. Itu yang menjadi kebutuhan teman-teman mahasiswa, bisa mengeksplor potensi kemampuan dalam bidang ilmu komunikasi. Terus kenapa saya harus ke semester 2 malam? Sebenarnya nggak harus semester 2 malam. Ini berdasarkan feeling aja, semuanya bisa berpotensi untuk mendapatkan pembelajaran ini. Tapi feeling saya juga karena ya udahlah, kadang saya orangnya emang kan asal tembak ya. Asal tembak, yang penting jadi jalan dan terselenggara. Itu ya, yang pertama adalah mewujudkan metode belajar kampus merdeka. Terus yang kedua adalah ini juga menjadi upaya teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Budi Dharma dalam mendukung atau meningkatkan akreditasi Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Budi Dharma. Temanya adalah disrupsi media penyiaran di era digital, di mana ini kecetus dari dosen kita sendiri nih temanya. Kayak, udah disrupsi media penyiaran digital aja, karena ketika dicari-cari disrupsi media penyiaran itu, disrupsi sendiri punya arti kalau misalkan itu tuh membawa perubahan atau inovasi baru. Nah, media penyiaran di era digital berarti kurang lebih adalah kita ngebawa perubahan baru atau perubahan yang lama ke sekarang, perubahan yang udah tren, yang udah ada zaman saat ini. Jadi media penyiaran juga kan pasti ngikutin perkembangan zaman di era digital sekarang kan. Jadi ini masuk banget nih temanya sama yang lagi hype sekarang, yang lagi tren sekarang juga. Jadi media penyiaran tuh nggak cuma yang kayak itu aja loh. Ada inovasi baru yang kita bisa ciptain di media penyiaran di era digital saat ini. Tujuannya yang pertama, kita teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi atau Himakom ingin mengenalkan apa sih media penyiaran itu. Terus yang kedua, kita juga pengen mengenalkan kepada halayak semua. Nggak cuma mahasiswa Budi Dharma, kita juga ada ngundang beberapa universitas lain. Sama kita juga ada mengundang beberapa siswa-siswi SMK yang ada di Kota Tangerang untuk tahu nih apa sih media penyiaran itu. Dan siapa tahu teman-teman dari luar atau dari siswa SMK itu bisa tertarik untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi kita. Visi dari acara ini yang pertama itu memberikan pengetahuan bagi khalayak umum atau teman-teman semua. Yang kedua itu membangun ketertarikan khalayak umum juga, khususnya teman-teman ilmu komunikasi terhadap media penyiaran. Yang ketiga juga kita mewadahi dan memfasilitasi teman-teman yang mau mencari ilmu, yang mau mencari pengetahuan, yang mau mencari wawasan di acara disrupsi media penyiaran digital ini. Yang keempat, kita pengen teman-teman dapat manfaat dari acara ini. Oke, yang pertama Bapak Rano Karno yang kita ketahui dia udah sempat menjadi aktor ya, pemain film di filmnya dulu yang sempat viral banget sampai sekarang, sampai udah ada di bioskop juga. Terus yang kedua dia adalah politikus, maksudnya dia juga bagian dari pemerintah, maksudnya anggota DPRD yang anggota DPRD Bapak Rano Karno itu, dan sempat ngejabat juga jadi gubernurnya Banten. Ya, itu jadi Bapak Rano Karno. Makanya kenapa dengan sedemikian pengalaman yang dia punya masuk juga ke tema kita, yaitu disrupsi media penyiaran di era digital. Jadinya sepertinya Bapak Rano lah yang layak, dan siapa sih yang nggak kenal
Bapak Rano Karno untuk ngedobrak acara kita biar banyak antusiasme dari luar yang ikut serta ke acara Kopdar Talk Show ini. Untuk masyarakat, teman-teman semua, acara disrupsi media penyiaran digital ini penting banget karena sekarang media penyiaran udah tersebar di mana-mana. Teman-teman boleh ikut nanti acaranya kayak gitu. Jadi penting banget loh kita kenal media penyiaran, apalagi yang udah sekarang yang udah update media penyiaran tuh kayak gimana sih. Jadi teman-teman coba join aja ikut ke acara ini. Harapannya minimal mereka bisa bercerita pada saat interview kerja. Apa yang sudah telah mereka lakukan itu menjadi lampiran pengalaman ketika mereka interview kerja itu sudah nggak bingung apa yang udah diselenggarakan. Terus yang kedua juga ini menjadi pembelajaran teman-teman mahasiswa bersosialisasi atau menyatukan puluhan persepsi untuk menjadi satu tujuan yang sama. Jadi seperti itu. Pohon yang hari ini berbuah tidak ditanam kemarin. Jadi teman-teman terus bersabar. Ini adalah proses yang kita jalanin supaya acara kita jadi wah meledak. Untuk kinerja masing-masing divisi saat ini masih terpantau aman dan lancar karena masih sesuai target, masih sesuai on track. Kita punya timeline, masih sesuai dengan timeline. Jadi kinerjanya masing-masing masih oke dan perfect lah. Belum dibilang perfect tapi akan menuju perfect. Konsumsi masih aman, humas juga masih aman. Perlengkapan mungkin ada sedikit cekcok karena core-nya juga ini agak sedikit susah dihubungin kemarin. Core susah dihubungin dan akhirnya yang kerja itu teman-teman di anggotanya. Kemarin aku sempet tahu juga gitu kan, ikut ngebantu juga langsung terjun. Ya, nama gue Domi sebagai PIC Perkap. Sebenarnya enggak sih, salah. Menurut gue enggak, karena gimana ya? Kayak kemarin itu sempat tentang kerangka photobooth itu ngaret lah hitungannya gua sama anggota gua. Nah, gua sampai dikejar-kejar sama Pak Alfian kan, kayak di chat terus lah di grup, tapi gue bingung mau balas apa. Gue baru ngerit doang ibaratnya, tapi abis itu gue balas gitu. Mungkin kalau di telepon itu kalau gue nggak ngangkat itu karena HP gue lagi pegang adik gue dan gue lagi beberes rumah. Ya, job desk gue sebagai perkap tuh gue kayak kemarin beli bahan-bahan ke toko bangunan itu gue beli kayu kaso, triplek dan berkakas lainnya. Nah, gue beli peralatan itu semua tuh gue untuk buat kerangka photobooth. Hari ini kita lagi survei kayu, balok, bambu gitu-gitu buat bikin photobooth. Little shoes pushing up through the vine. I missed what you said, must have slipped out of time. Staring off into space, something's playing on your mind. That where do you think we're headed now? Look, you can't hide. Dan juga baru kemarin gue buat cetak spanduk dan pasang spanduk di daerah parkiran. It goes up, it goes down, it goes any way the wind would like to throw it around. I was Air tarik kiri kanan. Lu main tarik air lu. Robek lu. and my knees
hands to the ground, yeah. The pieces of it all that I could only hold in. I could never say what you want me to say. I got so many words just to keep me on my toes again. I can barely stand when you come in too close. Untuk kinerja bendahara sih menurut gua bagus, dia teliti untuk ngasih duit dengan jumlah yang sangat besar kepada anak cowok ya ibaratnya. Karena ya rawan aja lah kalau duit dikasih ke anak cowok, dan dia bilangnya yaudah ntar gua kasih ke anak cewek aja gitu kan. Tapi kekurangannya tuh dianya kurang percaya, kayak kita udah meyakinkan dengan besar, dia tetap aja gitu kayak malah memperpanjang suasananya gitu loh. Hai, aku Sheryl. Aku di sini sebagai bendahara. Miss you so bad. Miss you so bad, Jennifer. Rencana anggarannya itu ceritanya memang over budget nih. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, karena aku juga harus teliti kan dan harus press budget di sini. Jadi setelah aku lihat-lihat lagi, cek-cek harga, banding-bandingin harga di tempat lain, kok ternyata lebih murah gitu. Nggak semahal itu ternyata. Kita nanti kasih kontak. Kalau misalkan ada atau gimana kan di kota ada nomor. Kita punya budget hampir 11 juta nih. Katanya ternyata budget kita lebih dari 11 juta. Emang kemarin mau buat lagi cepet-cepet. Emang pada mau Enggak sih. Ya udah. Disangka sama mereka katanya itu baru kotor. Oke, aku terima. Terus aku sempat kasih 500.000 yang disuruh sama Pak Alfian sendiri. Pas dibeli itu ternyata malah over budget juga katanya. Dia perhitungannya 535 sekian. Setelah aku hitung lagi, atau setelah hitung-hitungan dari tokonya lagi, itu ada salah hitung dan ternyata kembalian 40.000. Tapi sampai sekarang aku nggak ada nerima uang kembalian itu sebesar 40.000. So yang namanya ya, karena aku bendahara, jadi aku yang mengelola uang. Mau uang masuk, mau uang keluar, semuanya aku yang megang dan nggak ada gantinya. Benar-benar aku sendiri. Kalau untuk pemasukan uang, sebagian besar dari sponsor, tapi sebagian besar juga ada dari kita pribadi nih. Jujur aku pribadi sebenarnya nggak begitu tahu menahu soal sponsor-sponsoran ini. Tapi tim Humas tuh menurut aku kayak kerjanya udah lumayan keren banget lah pokoknya, karena tiba-tiba udah masuk gitu. Mereka ngejar diam-diam, ntar tiba-tiba masuk, dikabarin ke aku, dan ya udah aku tinggal catat aja, dan setiap ada perubahan dana aku langsung kabarin ke kelas kalau perubahan atau penambahannya itu udah masuk gitu, langsung diupdate. Perkenalkan, nama aku Yulita Kaviani dari Divisi Humas sebagai PIC-nya. Kalau untuk dari tim Humas sendiri itu job desk-nya udah sekitar 80% lah. Kayak soalnya pengajuan proposal itu kita sepenuhnya udah. Jadi kita sekarang tuh tinggal tunggu dari follow up yang dia partner, kayak tanggung jawab merekanya. Terus kita bakal follow up desain nih ke sponsor. Jadi kita tanya sponsornya udah approve belum, udah CC belum, dari logonya mereka nih udah ini belum. Untuk media partner itu kita kemarin sempat pengajuan ke beberapa univ terdekat dulu, yaitu ada Universitas Rahaja, itu kita dapat dari komunitas Mafib, itu udah approve. Satu lagi mana? 21.000. Mana ini gak muncul-muncul aja. Oh, ya. Udah. Dikit lagi, Bang. Jadi tangannya dari kiri ke kanan. Iya. Mas buat dia. Jadi sama-sama tertangan.
Keren juga. Mungkin nanti juga Panggil aja Angga. Panitia 3. Panitia 3. Oke, mau salah gitu. Jadi si yang ada itu dari kita. Partner lain itu kita ada dari Star Radio, Heartline Radio, terus dari 45 Radio, dari Universitas Bunda Mulia itu kita dapat dari UKM-nya NCC Newscaster Club, terus dari UMN Radio, UMN TV, Radio Unta, terus Universitas Radita dan lainnya gitu, ada yang banyak juga. Waktu itu juga kita sempat ketemu nih sama Paranonya untuk ngasih surat undangan langsung dan ngasih proposalnya nih. Kemarin kita tuh sempat ke hotel dari Gadzuri. Itu pertama kita kan pagi ke Gadzuri. Itu katanya Parano di situ ada acara. Ternyata pas kita udah tungguin, dia udah pindah ke hotel lain. Jadi hari ini kita mau Ketemu Mbak Parano Karno. Gelap banget. Jadi kita langsung buru-buru kayak kejar-kejaran itu ke Hotel Safir. Di situ di Hotel Safir itu kita kayak ikut sesi webinarnya dari Parano. Kita ngedengerin Paranonya. There was summer when I saw your face. Looked like a teenage runaway. And God, I never thought we'd take it that far. Setelah pergi itu kita jadi kayak ngejegat dia di pintu masuknya Hotel Safir ini. Jadi kita tungguin di ruang tamunya, terus kita pas Pak Ranonya turun dari lift itu kita langsung kejar-kejaran nih, langsung Parano Kebetulan kita ngadain acara lagi, Kompeda Talk Show, dan ini target masanya sekitar 400 orang di sini. karena emang Paranonya ada kegiatan lagi dan sibuk ya. Jadi dia kayak buru-buru dan oh iya, dan nanti dibaca lagi ya proposalnya. Makasih ya Pak. Jadi kalau untuk Mayora emang perjuangannya itu agak cukup sulit ya dibanding sponsor lain. Kalau sponsor lain kan itu by phone kebanyakan kan. Cuma dari Mayor sendiri ini tuh kayak mau gerakin mahasiswanya biar berani buat presentasi. Hari ini kita mau presentasi ke salah satu sponsor, yaitu Mayora Salon, calon sponsor. Semoga harapannya Mayora boleh terima acara kita dan kita dapat sponsor. Kan udah hapus saya. Sebelum kita memulai presentasinya, kita mau perkenalkan diri dulu. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Widharma, bisa disingkat Himakom UBD. Nah kebetulan teman-teman saya ini semester 2 Pak. Kamu lebih sering harus ketawa ya, jadi Ini gabungan juga kok, nggak ada semester 2 nya juga, ada semester 4 juga yang dimana anggota Himakom itu sendiri. udah WC lah, padahal di WC rame-rame mereka itu sih keluar semua tuh Pak. saya juga bingung begitu lihat gini. Iya. Saya mau bikin begini gitu loh. Jadi kita mau menunjukkan kayak perubahan media ini tuh ada. Kemudian kita harus sadar
mengenai perubahan ini. Untuk masanya itu kita targetkan pada mahasiswa kemudian untuk murid-murid sekolah. Saya dari sisi panitia tempo hari mau mengadakan K-pop dance. Oh iya. Setelah kita bosan-bosanan yang menurut mereka bosan, kita masukin nih selingin ke di hiburan yang pertama, yaitu stand up comedy. Supaya jangan boring ya. Itu enaknya itu sih ada Parano Kano ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Undangan sekolah itu kita udah kirimin ke sekolah bakti, terus nggak lupa juga dari Budi sendiri itu kita udah kirim ke SMK Budi, terus SMK Setia Bakti. Ada pelangnya. Oke teman-teman semua, sekarang kita ada di perguruan Setia Bakti. Nah, kita ini pengen ngasih surat undangan buat teman-teman SMK sama SMA yang ada di Setia Bakti ini untuk ikut ke acara Kompediar Talk Show kita nanti tanggal 9. Ikutin terus ya. Bye. SMK Damos, SMK Dharma Putra, terus SMK Elim, terus SMK SMA dari Kanaan, sama SMK Tarsisius. Sebenarnya kalau logo itu masalah dari diri sendiri aja ya, karena kurang teliti dan kurang ngeliat juga. Gue minta jangan bersuara dulu dong. Sampai beberapa jam ke depan doang. Kalau lu merapat divisi lu masing-masing habis ini bisa. Ya. Acara apalagi krusial. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan acara itu krusial. Kalian tuh nggak nutup kemungkinan nanti bakal berantem di lapangan. Terus kemudian media. Koordinasi sama seksi acara. Saya nggak mau berantem pada saat hari H sama seksi acara. Nah itu, yang saya tahu sponsornya seperti itu. Jadi salahnya di mana? Ada yang perlu dievaluasi. Sorry Pak, maaf. Yang kemarin juga kan ditanya sama Bapak kan, minta dikritisin lagi kan Pak untuk sesi humas ya? Iya, dikritisin lagi apa aja yang kurang. Jadi biar nanti habis itu di situnya langsung saya edit lagi. Gitu Pak. Itu tanggal berapa? Saya kalau itu salah dari saya juga sih, kayak nggak ngecek itu tulisan dari sekolah. Nggak bisa disalahin siapa-siapa, cuma kalau itu karena emang sama-sama kurang teliti sih, kayak dari humas sendiri nggak ngeliat, oh ini ternyata logonya kurang ini ya, oh ternyata logonya salah ya. Nah terus dari tim media sendiri juga emang kurang teliti. Untuk tim media itu kita koordinasinya tentang poster. Jadi kita kan yang megang logo-logo dari media partner dan sponsor. Jadi kita tuh koordinasi ke dukungan dari medianya itu kita pembuatan poster, terus kayak flyer, itu media cetak dan media online. Jadi kayak desain tuh semua dibantuinnya dari media gitu sih. Perkenalkan, nama saya Febrianto, saya sebagai PIC Media. Untuk tugas media itu udah pastinya pembuat digital ya. Untuk media seperti iklan ya. Salah satunya itu media offline dan media online. Media cetak atau media online. Poster, habis poster dan juga banner ya kan. Kita juga ada. Ditambah juga kita ada Videotron. Itu nggak lama deh, dari 2 minggu yang lalu tuh banyak banget. Itu permasalahan kita. Jadi kita ada satu ruangan forum di grup, yaitu BPH ya. Itu aku kirim untuk desainnya ke tim yang lain untuk meminta review ya kan ke mereka, dan mereka banyak banget yang kayak ada yang kurang A, kurang B, kurang C, dan itu kan balik lagi. Tapi keputusan harus diambil sama ketua atau wakil dan juga sama Pak Alfian sendiri sebagai dosennya.
Sebenarnya itu ada campur tangan sama media juga untuk di segi yang di luar, yang eksternal. Itu dibantu sama anggota divisi media. Sebenarnya kemarin kan sudah direncanain untuk mau explore apapun. Cuman memang balik lagi seleranya Pak Alfian kurang oke, dan juga dari yang lain juga merasa kurang oke. Kemarin ada inisiatif juga kan. Kalau memang yang kurang oke dan dia lebih menarik yang itu, bolehlah kolaborasi sama si tim media kita. Si humasnya. Oh, ada. Jadi ini problemnya sebenarnya kan dari anak-anak media ini basicnya adalah nggak semuanya bisa Photoshop. Satu ke kasus di divisi desain. Divisi desain itu koornya itu ngerasa kurang mengayomi anak-anaknya. Ada salah satu anggota divisi tim desain itu kurang merasa diayomi sama koornya. Sebenarnya sih aset itu harus dikerjain beberapa orang, bukan saya sendiri. Coba timnya mana? Saya nggak tahu karena pembagian job desk itu pamflet sendiri, spanduk sendiri, ini sendiri. Sorry ya, yang lain ya. Ini kita mau bahas media dulu nih. Ya, kargo bukan yang nyudutin dulu. Maksudnya kalau memang lu nggak, memang kalau kita kan sebagai Photoshop kan harusnya lebih ke internal, saling ketemu lah untuk bantu kan. Cuman kan kalau memang lu nggak bisa untuk asisnya, lu bisa minta tolong yang lain. Biar nggak berkutat, kalian kerjain fokus pengelolaan media sosial, kemudian sama apa lagi job desk-nya yang lain. Umbul masalah publikasi publikasi media periklanan biar teman saya, tapi itu bayar. Saya cuma minta ngorek anggaran 200.000 dari kalian. Dan juga untuk konsepnya juga sebenarnya nggak kayak yang sekarang nih yang lagi berjalan. Jadi banyak banget revisi-revisi yang sekarang udah berjalan sampai udah jadi. Sampai saat ini sih kita belum ada bentrok sih sama sesi acara ya. Belum ada bentrok sama sekali. Cuman untuk progres mereka sih lumayan bagus. Jadi untuk sekarang sih masih belum kelihatan lah ya. Cuman kalau untuk bagan dan proposal yang lain sih kemarin sempat revisi mereka yang saya lihat sendiri. Tapi kayak sudah mulai berjalan sih. Nama aku Mevita Jodisty Retionadi. Jabatan aku di acara ini sebagai PIC dari divisi acara. Beberapa bulan kebelakangan ini yang acara lakuin itu diantaranya kita ada nyusun rundown, terus kita juga ada bikin layout untuk nanti penempatannya di mana, dan kita juga udah sempat visit ke Gedung Vipasi waktu itu. Halo guys, jadi hari ini kita mau visit ke Gedung Vipasi, ikutin terus ya. Nobody to hold, the people in here are crazy. Faking a smile now, been here for a while now. I'm fed up with this, I just wanna go home. But damn, that girl set me up with her. Saya mau tanya dong, buat hari Minggu tanggal 9 Juni itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dance with me baby, dance with me baby, let's get lost right here. Dance with me baby, dance with me baby. Kerja sekretaris juga nggak kalah bagus ya, dia juga bagus, kayak dia bikin surat menyuratnya juga cepat. Dia bisa bikin surat-surat perizinan tentang kita mau minjem meja, kursi, sofa, dan juga terakhir dia bikin surat peminjaman untuk piring. Pengerjaan dia bikin suratnya juga cepat. Ini nama saya Amelia Priska, biasa dipanggil Amel, dengan jabatan sekretaris 1. Nah, kalau untuk sekretaris kan yang paling biasa dikerjain untuk surat menyurat ya. Nah, kalau di sini sekretaris itu cuma bikin proposal, MOU sama kerjasama lainnya sama partner dan juga media partner. Jadi kita emang bikin surat menyurat semuanya.
Jadi komentar saya terhadap kinerja dari tim konsumsi sendiri itu udah bagus ya, soalnya tim konsumsi itu geraknya cepet juga, jadi dia juga udah tahu nih apa aja yang harus diperluin dan dia bisa spare budget yang lumayan cukup rendah buat tim konsumsi sendiri. Jadi tidak terlalu membebankan si bendahara juga, karena tim konsumsi ini kan udah pasti paling banyak dong pengeluarannya, apalagi untuk beberapa peserta ada yang di cover sama tim konsumsi juga kan pendapatannya dari situ. Nama aku Marieti, biasa dipanggil Yeye. Aku di sini sebagai PIC konsumsi. Jadi tugas kita itu yang pertama udah pasti provide makanan ya buat acara, dan yang pasti tujuan kita juga biar orang nggak kelaparan. Kayak gitu sih, kurang lebih secara garis besar ya. Kita bertanya. Oh iya banyak, pasti banyak, karena kan jujur aja kita panitia itu 42 orang ya, satu kelas kita tuh 42 orang. Jadi pasti banyak kepala, meskipun saya PIC dan saya punya tim, cuma kan kita nggak bisa putusin semuanya sendiri, maunya A, maunya B, maunya C. 130, dengan catatan partner media itu dapatnya cuma snack. Revisi dikit yang untuk dari teman-teman yang media partner yang diutus untuk ngeliput itu dapatnya konsumsi ya. Boleh tahu nggak maksudnya bedainnya mana? Ini orang undang, ini yang ngeliput. Yang ngeliput ada. Jadi kan undangannya itu peserta. Kalau yang ikut ngeliput tuh nanti dia kayak media. Kita pasti suggest sih kayak misalnya kayak ada gue mau ini dong gitu, tapi kayak nggak bisa karena ini basi. Perasaannya seneng banget, ini udah hari H, semoga acara semuanya maksimal, teman-teman semua bisa ngerahin yang terbaik, dan semoga acaranya sukses 100% mulus tanpa ada hambatan. Amin. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Maksudnya kalau bilang nggak bisa dari awal, maksudnya kan itu kan udah disiapin, kamera saya udah dipakai juga, semua alat saya dipakai semuanya, saya udah nggak mikirin ini. Maksud saya tadi kalau misalnya ada Ronin pakai ini cepet mau dipakai slow motion bisa, nggak usah video, itu manual aja. Jadi guys, hari ini udah hari acara Kompeditor Talk Show nih, jadi buat kalian tetap ikutin terus ya. Does that mean you didn't put it in the campaign? No, I did. Too much. Bu izin ini Bu Rektor. Terima kasih ya udah datang. Terima kasih. Selamat datang di acara Kompeditor Talk Show 2023.
biasa ya, artinya saya dihubungin panitia makanya saya bilang oke, saya hadir karena penting supaya dipahami disruption itu sudah terjadi. Memang era digital nggak bisa kita hindari, tapi sebetulnya harus kita belum siap, cuman harus kita siap. Inilah momennya, bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana memfilter, bagaimana tidak termasuk dalam manipulasi. Inilah makanya saya support teman-teman mahasiswa untuk menjadi mind change atau pola pikir untuk bisa terprotek gitu. Ini keren banget menurut aku karena mahasiswa apalagi kalian dengan jurusan tertentu tuh penting banget punya wadah untuk ketemu sama orang-orang yang mungkin sudah terjun ke bidangnya masing-masing, ke pekerjaannya masing-masing. Saya kayak aku sebagai jurnalis, aku seneng banget ketemu sama teman-teman yang udah belajar jurnalistik. Kita bisa diskusi bareng, bisa komunikasi, bisa bener-bener kita mengelaborasi ilmu-ilmu apapun yang teman-teman pelajari. Nah di lapangan tuh kayak gimana sih? Nah aku seneng banget untuk kita sharing-sharing. Pendapat saya kalau misalnya terselenggaranya acara ini keren sih, karena bisa ngundang narasumber yang keren kan. Tadi ada Pak Rano Karno, terus ada Pak siapa tadi? Pak Edi, ada juga nanti ada Kak Priscil juga. Keren sih karena bisa ngadirin narasumber yang emang kompeten dalam halnya gitu. Dan sih penontonnya enak, gampang dibikin ketawa. Emang kalau yang pas bagian lucu mereka ketawa, kalau pas bagian nggak lucu mereka juga kadang-kadang ada penonton yang emang di bagian nggak lucu mereka ketawa, respect gitu. Jadi kami bangga ya, apalagi tadi memang disampaikan bahwa acara ini murni kreativitas mereka. Mereka nggak meminta dana kepada kampus, jadi luar biasa. Pas kaget tadi lihat begitu banyak sponsor, begitu banyak media partner. Kita nggak lihat nilainya ya, jadi luar biasa. Jadi memang kami kagum nih. When I watch you in the sunset, between you and I, between you and I. Akhirnya selesai acara Kopi Talk Show 2023. Pokoknya sukses banget. Wah, pokoknya selepas-lepasnya. Senengnya, terharu-harunya karena Bapak Rano bisa hadir dan teman-teman semua menyambut baik kedatangan Bapak Rano Karno serta narasumber-narasumber yang lain yang gak kalah kece. Juga ada hiburan 1 dan 2 stand up comedy sama kayak Go Beatbox juga keren banget. Lepas. Ternyata buah yang sudah kita tanam semua, teman-teman semua kemarin sudah tanam, berbuah dengan manis dan sangat baik hasilnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.